Satu, dua, tiga, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya adalah Puspita selaku moderator pada hari ini. Di sini saudara kita Khairul Anwar akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian yang ia lakukan. Waktu dan tempat kepada saudara Khairul Anwar saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator Saudari Della Puspita atas waktunya. Dan juga teman-teman yang telah berhadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Jadi perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas metodologi penelitian. Izin share screen. Iya, silahkan. Mohon maaf terjadi not responding. Lisna mana? Apakah sudah terlihat tampilannya? Masih tampilannya tuh apa namanya? Ceket, nggak jalan. Mungkin di close dulu baru share screen ulang. Nggak jalan ya, Mbak? Nggak jalan presentasinya. Dicoba ulang aja. Sudah bisa belum, Mbak? Di tempat saya masih nggak jalan presentasinya. Kalau gini jalan? Enggak. Mungkin jaringan saya kali ya. Tunggu saya keluar dulu baru join ulang. Siap-siap.
Kakak sudah share screen, Mas? Sudah. Iya, udah terlihat. Oke, berarti sudah terlihat kan, Mbak? Iya. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian yang saya buat dengan judul Sistem Informasi Pemesanan Kos di Sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut. Yang pertama, latar belakang. Dalam era globalisasi, kebutuhan akan informasi mungkin sangat tinggi, dan penyajian informasi dituntut cepat dan tepat. Informasi merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat di era modern ini. Salah satu media yang dapat menjadi sarana untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat adalah internet. Internet adalah area di mana orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Informasi tentunya bermacam-macam, salah satunya untuk mahasiswa yang menempuh perjalanan jauh dari tempat tinggal mereka. Untuk itu sudah jelas bahwa mahasiswa harus mencari kos atau rumah sementara untuk dijadikan rumah tinggal sampai perkuliahan selesai. Citasi dari jurnal yang bernama Hasanah. Kita lihat ke laporan proposalnya. Mohon maaf terjadi not responding. Oke, sudah selesai. Iya, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Yang pertama latar belakangnya saya ambil dari jurnalnya tentang jurnal yang bernama Ainun Jannah, Piping Arsipianita, Andini Aristayuni, Widyananda Harniati, dan Nur Laili Hasanah dengan judul Sistem Informasi Pemasaran Rumah Kos berbasis web. Saya mengambilnya dari jurnal ini pada pendahuluan. Yang pertama, yang berwarna biru dalam era globalisasi sampai perkuliahan selesai. Dan tentunya sudah saya parafrase di dalam laporan saya. Oke, selanjutnya paragraf yang kedua. Latar belakang inilah yang menginspirasi penulis untuk membuat sebuah solusi untuk mempermudah sesama mahasiswa dalam mencari tempat tinggal sementara atau dengan kata lain tempat tinggal atau kos. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Sistem Informasi Pemesanan Kos di Sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut berbasis web. Bagi mereka yang kebingungan, tidak mengenal wilayah sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut, dan tidak memiliki teman, inilah penyebab mengapa sistem ini diciptakan yang tujuannya tidak lain untuk mempermudah. Dan karena penulis juga seorang mahasiswa yang pernah kebingungan dalam mencari rumah kos yang tepat dan sempurna dengan biaya yang tepat, yang sampai saat ini harus melakukan perjalanan melintasi daerah untuk menemukan sekitar
sebuah rumah kos yang kosong dan layak. Sehingga adanya sistem informasi ini dapat mempermudah pembeli atau mempermudah pemesan kos atau pelanggan, khususnya mahasiswa, untuk mengetahui kos-kosan dan memberikan fakta yang tepat mengenai bentuk kos, serta membantu pemilik kos untuk mempromosikan kosnya secara online. Citasi dari Yunita dan informasi di pada penulisan ini saya mengambil dari jurnal pada paragraf kedua ini saya mengambil dari jurnal Hilda Dwi Yunita dengan judul Sistem Informasi Rumah Kos di Bandar Lampung berbasis web. Saya mengambilnya pada pendahuluan latar belakang yang paragraf terakhir, dimulai daripada penelitian ini sampai melakukan pemesanan tempat kos secara online. Tetapi sudah saya parafrase menjadi seperti yang ada di laporan saya. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah dari yang kasus yang saya ambil yaitu berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka terdapat rumusan masalah bagaimana membangun sistem informasi pemesanan kos di sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut berbasis web. Dan yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah dari sistem informasi pemesanan kos di sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut berbasis web adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi yang dibuat ini hanya berkaitan dengan pemilik kos di sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut dan pemesan kos yang menjadi mahasiswa. Yang kedua, aplikasi dibangun dalam bentuk situs web pengelola data kos yang ada di sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut. Yang ketiga, aplikasi ini dibangun hanya untuk mencakup di sekitar kampus Politeknik Negeri Tanah Laut. Yang keempat, aplikasi ini digunakan oleh dua user, yaitu admin dan penyewa kos. Oke, lanjut. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, membangun sistem informasi pemesanan kos di sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut berbasis web. Yang kedua, sistem ini dapat membantu pemesan kos dan pemilik kos dalam mencari dan mempromosikan kos. Selanjutnya, manfaat. Manfaat dibuatnya sistem informasi pemesanan kos di sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut berbasis web sebagai berikut. Yang pertama, membantu para pemesan kos untuk mengetahui lokasi rumahnya lebih efektif dengan adanya pemandu kos, sehingga kemahiran dan kemampuan mencari kos dapat ditingkatkan. Yang kedua, membantu memberikan kos rekomendasi, sehingga diharapkan dapat memilih kos yang sesuai dengan keinginan pemesan kos. Selanjutnya, hasil plagiarisme dari pendahuluan. Hasil plagiatnya dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, langsung saja selanjutnya. Selanjutnya studi literatur review.
di mana pada tabel tersebut terdapat nomor, tahun, penulis, judul. Yang pertama, nomor 1 tahun 2020, penulisnya Ainun Jannah Piping Arsyanita Andini Arisyayuni Widyananda Harniati dan Nur Laili Hasanah dengan judul Sistem Informasi Pemasaran Rumah Kos Berbasis Web. Yang kedua, tidak ada tahunnya. Penulisnya bernama Hilda Dwi Yunita. Judulnya Sistem Informasi Rumah Kos di Bandar Lampung Berbasis Web. Yang ketiga, tahunnya 2020. Penulisnya Agung Rahmatillah, Tommy Saputra, Wuwuh Bekti Hartiningsih. Dengan judul Sistem Informasi Rumah Kos Berbasis Web Studi Kasus pada Paviliun Sejahtera. Yang keempat, tahun 2015, penulis Didit Gunawan Ernest Cahyo Nugroho dengan judul Sistem Informasi Sewa Rumah Kos dan Rumah Kontrakan Berbasis Web di Surakarta. Yang kelima, tahun 2015, penulis Sinta Siti Sundari dan Ivan Komarudin dengan judul Perancangan Sistem Informasi Rumah Kos Berbasis Web dan Message Service atau SMS menggunakan PHP dan MySQL. Bisa dilihat pada laporan. Selanjutnya bisa dapat dilihat di dalam laporan studi literatur review, yang dimana saya mengambil jurnal ada 5 buah. Yang pertama, jurnal Hasanah, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo dengan judul Sistem Informasi Pemasaran Rumah Kos Berbasis Web, yang dimana di dalam jurnalnya dapat disimpulkan ketersediaan informasi yang sangat terbatas mengenai lokasi rumah kos menyebabkan masyarakat cenderung tidak lagi memiliki data yang benar dan relevan, sehingga tidak mengerti lokasi mana saja yang memiliki rumah kos dengan harga yang lebih murah dan tempat yang strategis. Kerepotan mencari kos untuk anak kuliahan adalah hal yang lumrah, yaitu karena tidak tersedianya statistik yang cukup. Saat ini pencarian rumah kos masih menggunakan sistem door to door atau pintu ke pintu. Dalam pembuatan web ini menggunakan PHP atau Hypertext Processor yang digunakan untuk membuat halaman internet dan MySQL sebagai database untuk penyimpanan statistik. Dampak dari tampilan seperti menampilkan informasi pemesanan rumah kos, fasilitas juga harus dimiliki untuk melakukan penyesuaian terhadap data pemilik rumah kos. Melalui website ini pengunjung dapat melakukan pemesanan untuk kos, biaya sewa, fasilitas umum, informasi kamar, dan berbagai fakta penting lainnya. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi pemasaran kos berbasis web sangat berguna dan bermanfaat untuk memudahkan mahasiswa dalam menemukan rumah kos. Saya mengutipnya dari jurnal Sistem Informasi Rumah Kos dari jurnal Sistem Informasi Pemasaran Rumah Kos Berbasis Web, yang dimana saya mengambilnya dari abstrak dan juga pendahuluan paragraf ketiga. Setelah itu saya parafrase, kemudian dimasukkan ke dalam laporan saya. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu jurnal Yunita Mahasiswa Stimik Mitra Lampung, Sistem Informasi dengan judul
Sistem informasi rumah kos di Bandar Lampung berbasis web. Di Bandar Lampung memang banyak rumah kos, namun saya mengutip jurnalnya dari Sistem Informasi Rumah Kos di Bandar Lampung berbasis web pada abstrak dan juga pada latar belakang masalah, dan saya parafrase menjadi seperti ini. Di Bandar Lampung memang banyak rumah kos, namun penyebaran data tentang kos masih menggunakan media offline berupa brosur atau pamflet. Hal ini menyebabkan pemesan atau pelanggan, khususnya mahasiswa, masih sulit menemukan kos-kosan yang disukai. Apabila bagi anak kuliahan yang berasal dari luar daerah. Begitu pula dengan pemilik kos juga tidak lagi maksimal dalam mempromosikan kosnya. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka dibuatlah suatu perangkat informasi rumah kos yang dapat digunakan untuk mempermudah klien, khususnya mahasiswa, dalam mencari rumah kos dan memberikan informasi yang tepat tentang gambaran rumah kos, serta untuk membantu pemilik kos mempromosikan kosnya secara online. Berdasarkan dari hasil penelitian, sistem yang dibuat dapat mempermudah klien atau mahasiswa untuk mencari kos di Bandar Lampung. Dan jurnal yang ketiga, saya mengambilnya dari Rahmatillah Saputra dan Hartiningsih. Saya mengambil jurnalnya pada sistem ini. Pada jurnal yang berjudul Sistem Informasi Rumah Kos Berbasis Web Studi Kasus pada Pavilion Sejahtera. Saya mengutipnya pada abstrak yang berwarna hijau yang saya tandai, dan juga pendahuluan pada paragraf kedua. Dan sudah saya parafrase menjadi yang ada di laporan saya. Pavilion Sejahtera merupakan salah satu dari sekian banyak penginapan di Indonesia yang belum memanfaatkan web sebagai media pertukaran di dalamnya. Dalam penukaran spot kamar, angsuran dilakukan secara fisik tanpa menyertakan web, sehingga menyulitkan penghuni bangunan untuk melihat latar belakang sejarah penukaran angsuran, berbicara dengan pengelola properti, dan lain-lain. Strategi peningkatan kerangka data yang digunakan adalah kaskade teknik untuk menjadi investigasi persyaratan khusus, rencana kerangka kerja, pelaksanaan, pengujian, dan pengujian. Dengan isu-isu yang dilihat oleh struktur sejahtera, diperlukan kerangka data elektronik. Penggunaan kerangka data dan inovasi canggih diandalkan untuk memiliki opsi untuk memberikan jawaban atas masalah yang ada. Inovasi dan data yang direncanakan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum sebagai aturan umum dan para pencari penginapan secara khusus. Framework ini menawarkan data yang terperinci dan lengkap, baik data nilai kantor, area gambar di dalam maupun di luar rumah. Selain itu, alihkan pertukaran pemesanan dan pembayaran kamar dari yang awalnya langsung menjadi online seperti transfer bank. Selanjutnya, jurnal yang keempat, saya mengambil dari jurnalnya Gunawan dan Nugroho. Saya mengambil jurnal yang keempat dari Didit Gunawan dan Ernest Cahyo Nugroho dengan judul Sistem Informasi Sewa Kos, Sistem Informasi Sewa Rumah Kos dan Rumah Kontrakan Berbasis Web di Surakarta. Saya mengutipnya pada pendahuluan yang saya tandai warna hijau, dan juga pada paragraf yang ketiga yang saya tandai warna hijau, dan yang keempat juga.
Lalu saya parafrase dan saya masukkan ke dalam laporan saya. Ke dalam laporan saya seperti berikut. Kemajuan cepat dari sistem dapat digunakan secara efektif melalui banyak hal dalam kerangka kerja. Namun beberapa direktur dan penghuni terencana motel dan rumah sewaan benar-benar mengalami masalah dalam memiliki kerangka kerja yang terintegrasi. Banyak dari mereka yang masih berjualan atau meminta secara langsung dalam rutinitas sehari-hari mereka. Mereka sebenarnya perlu melakukan pembelian di tempat direktur ditemukan dan ada data terbatas tentang jenis yang dapat diakses. Penginapan dan rumah kontrakan adalah penginapan sewa yang diharapkan untuk perlindungan singkat. Untuk situasi berkonsentrasi pada pencipta perlu menggunakan kerangka data untuk memudahkan individu menemukan motel dan rumah kontrakan yang sesuai dengan kebutuhan data atau kebutuhan hidup seseorang. Dengan landasan di atas, pembuat perlu membuat kerangka data untuk penyewaan penginapan dan rumah kontrakan secara online, agar data dapat diperoleh secara efektif dan dapat mengetahui daerah atau alamat di mana rumah kontrakan tersebut berada. Selanjutnya, pencipta melangkah dan sangat tertarik untuk mengambil judul kerangka data untuk penyewaan dan rumah sewa di Surakarta. Selanjutnya, jurnal yang kelima, saya mengambilnya dari jurnal Sinta Siti Sundari dan Ivan Komarudin dengan judul Perancangan Sistem Informasi Rumah Kos Berbasis Web dan Short Message Service atau SMS menggunakan PHP dan MySQL, yang dimana saya mengutipnya dari abstrak dan juga pendahuluan yang berwarna hijau. Kemudian saya parafrase menjadi seperti yang ada pada laporan saya. Informasi kos yang saat ini dapat diakses belum memberikan informasi yang memenuhi penghuni yang direncanakan. Banyak calon penyewa yang direncanakan perlu pergi ke daerah yang sebenarnya karena tidak kecukupan informasi yang diberikan. Untuk penghuni yang datang dari jauh akan sangat sulit untuk mencari tempat kos. Kesulitannya adalah karena tidak mengetahui ruang kota. Selanjutnya, kerangka data elektronik akan dimaksudkan untuk mengawasi dan memberikan data berharga untuk membantu memberikan berbagai jenis data yang terkait dengan dan memesan kamar kos yang mungkin tersedia di web. Kerangka data ini sangat berguna untuk pertemuan terkait, termasuk pemilik penginapan yang mempublikasikan motel yang dapat mengikuti penginapan berbasis web, dan pencari motel yang dapat menemukan penginapan sesuai kebutuhan mereka tanpa menghabiskan banyak usaha, pikiran, dan biaya hanya untuk menemukan tempat kos yang biasanya dilakukan secara manual. Dan sudah selesai untuk menjelaskan jurnalnya. Itulah kelima jurnal yang saya bacakan tadi. Saya mengambilnya dari jurnal-jurnal yang tersedia. Selanjutnya sistem informasi. Pengertiannya yaitu sistem informasi ialah kombinasi teratur asal orang-orang, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, membarui, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi diartikan menjadi suatu sistem yang dibuat oleh manusia, yang terdiri asal komponen-komponen dalam organisasi buat menyajikan informasi. Sistem informasi ialah sistem pembangkit informasi, yang lalu dengan integrasi yang dimiliki antar subsistem, maka sistem informasi akan
bisa menyediakan informasi yang berkualitas, cepat, serta seksama sesuai menggunakan manajemen yang membutuhkannya. Saya mengutipnya dari Citasi Anggraini dan Irviani dari dalam buku. Mohon maaf, apakah masih kedengaran suara saya? Siap, masih. Oke, terima kasih. Ini adalah bukunya. Saya mengutipnya dari buku Elizabeth United Anggreni Rita Irviani dan Rita Irviani. Saya mengutip pengertian sistem informasi dari buku ini dan akan saya cari dulu. Mohon maaf, ini memang lambat nih karena banyak yang dibuka aplikasinya. Ya, ini adalah pengertian dari sistem informasi dari bukunya. Kemudian saya parafrase menjadi seperti yang ada di laporan saya. Dan saya bacakan lagi, fungsi dari sistem informasi antara lain buat memperbaiki produktivitas software, pengembangan dan pemeliharaan sistem, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi, membuatkan proses perencanaan yang efektif. Contoh sistem informasi yaitu sistem layanan akademis berbasis web. Sistem buat menangani penjualan kredit tunggangan bermotor yang bisa memantau hutang para pelanggan. Sistem point of sale atau POS diterapkan banyak swalayan menggunakan dukungan pembaca barcode buat meningkatkan kecepatan pemasukan data. Sistem informasi desa merupakan perangkat kerja atau alat yang dibangun buat mendukung peran komunitas di tingkat desa pada pengelolaan potensi serta sumber daya yang dimiliki. Sistem informasi desa terdiri dari beberapa bagian yang adalah himpunan dari perangkat berbasis teknologi serta perangkat sosial yang dikelola dalam dinamika kehidupan komunitas atau rakyat pada tingkat desa. Menjadi sebuah sistem informasi, data dan informasi adalah konten yang menjadi jalinan utama yang dikelola di dalam perangkat sistem informasi desa. Yang saya kutip dari Hermansyah 2015. Selanjutnya pengertian web. Pengertian web. Web adalah jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks dan grafik, serta suara dan sumber daya animasi melalui Hypertext Switch Protocol. Halaman web merupakan file teks murni atau plain text yang berisi sintak-sintak HTML yang dibuka, dilihat serta diterjemahkan dengan internet browser. Saya kutip dari Rerung 2018. Saya mengambilnya dari buku
bisa dapat dilihat bukunya yang berjudul Pemrograman Web Dasar dengan nama pembuatnya Rinto Rante Rerung. Kita cari dulu pengertian webnya. Udah, ini sudah dapat nih. Saya mengambilnya pengertian dari web dari Rerung, buku yang saya ambil. Setelah itu saya parafrase, saya masukkan ke dalam laporan. Bisa dilihat di sini terdapat web adalah jaringan komputer yang terdiri dari kemudian saya parafrase menjadi seperti yang ada di laporan saya. Dan saya bacakan lagi, web memberikan sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink atau tautan yang memudahkan surfer atau sebutan bagi para pemakai komputer yang melakukan surfing atau penelusuran informasi melalui internet. Keistimewaan inilah yang telah menjadikan internet sebagai karir yang paling cepat pertumbuhannya. Web mengizinkan pemberian spotlight pada kata-kata atau gambar dalam sebuah dokumen untuk menghubungkan atau menunjuk ke media lain seperti dokumen, frasa, film, klip, atau report suara. Selanjutnya, basis data. Pengertian basis data. Sistem basis data artinya sistem komputerisasi yang tujuan utamanya artinya buat menyimpan catatan yang sudah diolah menjadi informasi serta menghasilkan informasi yang tersedia saat dibutuhkan. Pada dasarnya, basis data artinya media buat menyimpan data supaya dapat diakses dengan praktis dan cepat. Kebutuhan basis data dalam sistem informasi meliputi pemasukan, penyimpanan, dan pengambilan data serta pembuatan laporan sesuai dengan statistik yang telah disimpan. Basis data adalah sekumpulan data yang tersimpan pada suatu media penyimpanan atau database dan lalu akan diproses sebagai sehingga menghasilkan suatu informasi. Saya mengutipnya dari buku Rosa A.S. M. Salahuddin. Ini adalah buku Rosa yang saya ambil, yang saya dapatkan. Saya mengambilnya dari sini untuk pengertian basis data. Saya cari dulu. Ini adalah pengertian basis data. Kemudian ini adalah pengertian basis data yang dari buku, dan ini yang sudah saya parafrase terus kemudian saya masukkan ke dalam laporan saya setelah saya parafrase. Saya lanjutkan lagi. Sistem informasi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan database dalam bentuk apapun, misalnya berupa dokumen, isi tekstual, atau database management system atau DBMS.
Kebutuhan sistem basis data dalam sebuah sistem informasi diantaranya buat memasukkan, menyimpan, mengambil data, dan membentuk laporan sesuai data yang telah disimpan. Selanjutnya pengertian XMPP. XMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak struktur operasi, merupakan kompilasi dari banyak aplikasi. XMPP adalah alat yang memberikan paket perangkat lunak langsung ke dalam sebuah paket. Dengan menginstal XMPP maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP, dan MySQL secara manual. XMPP akan mengatur dan mengkonfigurasinya secara rutin atau konfigurasi mobile. Saya mengutipnya dari Septa, Hamzah, dan Andayati. Fungsi XMPP menjadi server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri berasal perangkat lunak Apache, HTTP server, database MySQL, serta penerjemah bahasa yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP serta PER. Panggilan XMPP merupakan singkatan dari X atau 4 struktur operasi apa saja: Apache, MySQL, PHP, serta PER. Kemudian MySQL. MySQL adalah sebuah aplikasi sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-thread dan multi-user. MySQL sangat populer sebagai pengembang web atau web developer sebab memiliki kecepatan serta ukuran yang kecil sehingga menghasilkan MySQL lebih ideal buat website. Ditambah lagi dengan adanya berita bahwa MySQL adalah open source yang berarti gratis. Saya mengutipnya dari Abdullah 2015. MySQL termasuk basis data yang mengandung satu atau jumlah tabel. Tabel terdiri atas sejumlah baris serta setiap baris mengandung satu atau sejumlah tabel. Tipe data MySQL merupakan data yang terdapat pada sebuah tabel berupa field yang berisi nilai berasal dari data tadi. Nilai data pada field memiliki tipe masing-masing. Selanjutnya Hypertext Markup Language atau HTML. HTML dianggap hypertext karena di dalam HTML sebuah teks bisa dapat berfungsi lain, yaitu bisa membuatnya menjadi link yang bisa berpindah berasal satu page ke halaman lainnya hanya menggunakan mengklik teks tadi. Kemudian teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang bisa dijadikan link, disebut markup language sebab bahasa HTML memakai indikasi atau mark buat menandai bagian-bagian asal teks. Misalnya teks yang ada yang berada misalnya teks yang berada di antara tanda tertentu akan sebagai tebal, serta jika berada di antara tanda lainnya akan tampak besar. Indikasi ini dikenal menjadi HTML tag. HTML merupakan bahasa dasar pembuatan web. Terdapat banyak bahasa pemrograman web yang ditujukan buat memanipulasi kode HTML mirip JavaScript serta PHP. Saya mengutipnya dari Citasi Rerung 2018. Ini adalah contoh penggunaan HTML. Selanjutnya Hypertext Processor atau PHP.
PHP adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer yang bersifat server set yang dapat ditambahkan ke dalam HTML. Bersifat server set artinya pengerjaan kode program dilakukan di server, baru kemudian hasilnya dikirimkan ke browser. Saya mengutipnya dari Sitasi Supono dan Putra Tama 2016. PHP salah satu bahasa pemrograman yang dipergunakan untuk pengembangan terhadap suatu web yang disisipkan pada dokumen HTML. Dengan menggunakan PHP maka memungkinkan dapat membuat web yang dinamis sehingga dapat berinteraksi dengan database. Berikut contoh penggunaan PHP. Penggunaan bahasa PHP. Lanjut. Model waterfall. Metode waterfall merupakan metode air terjun yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung atau support. Bisa dapat dilihat ilustrasi model waterfall pada gambar berikut. Penjelasan mengenai tahapan metode waterfall sebagai berikut. Analisis, tahapan untuk membuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pengguna. Desain, tahapan ini untuk membuat rancangan antarmuka, tampilan, serta prosedur pengkodean yang nantinya akan dilakukan. Pengkodean tahap yang ketiga, pengkodean. Tahapan yang menerjemahkan desain ke dalam kode program yang akan dibuat. Yang keempat, pengujian. Tahapan untuk memastikan fungsional dari suatu sistem apakah semua bagian berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Saya mengutipnya dari Sitasi Rosa AS dan M Salahuddin 2013. Selanjutnya Entity Relation Diagram atau ERD. Entity Relation Diagram atau ERD merupakan pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan. ERD dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD digunakan untuk pemodelan basis data relasional. Adapun komponen penyusun ERD dapat dilihat pada tabel 2.1. Yang pertama ada entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Yang kedua relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Yang ketiga atribut, yaitu karakteristik dari relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Yang keempat garis hubungan antara entity dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasi. Yang kelima, input atau output data, proses input atau output data, parameter informasi. Saya mengutipnya dari Sitasi Rosa dan Salahuddin 2015. Berikutnya data flow diagram atau DFD. DFD atau data flow diagram merupakan diagram yang menggunakan notasi untuk menggambarkan arus data sistem secara logika. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem. Keuntungan menggunakan DFD adalah memudahkan pengguna yang kurang menguasai komputer untuk mengerti sistem yang akan dikembangkan. Saya mengutipnya dari Sitasi Harrison dan Sharif 2016. Notasi-notasi pada DFD Edward Yordan dan Tom DeMarco adalah sebagai berikut. Notasi yang pertama yaitu proses atau prosedur. Pada proses perangkat lunak yang akan diimplementasikan. Oke, kayak sepertinya akan cukup banyak memakan waktu untuk membacakan. Kita lewati saja untuk notasi DFD. Saya mengutipnya dari Sitasi S dan Salahuddin 2015.
Selanjutnya pengertian flowchart. Flowchart adalah untaian simbol gambar atau chart yang menunjukkan aliran flow dari proses terhadap data. Saya mengutipnya dari Citasi Suarga 2012. Flowchart menggambarkan urutan proses suatu sistem secara mendetail serta hubungan suatu perintah dengan proses yang lain. Simbol yang digunakan pada flowchart dapat dilihat pada tabel. Saya mengutipnya dari Citasi Suarga 2012. Oke, ini adalah hasil plagiarisme dari tinjauan pustaka. Bisa dapat dilihat dalam PPT ini. Ini adalah tinjauan pustaka, hasil plagiat dari tinjauan pustaka dari 2.1. Kemudian kita lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar berikut. Yang terdapat problem, approach, software development, implementation, result. Keterangannya sebagai berikut. Akan saya bacakan keterangannya. Problem atau masalah merupakan masalah yang akan diperoleh sebagai pembuatan sistem informasi pendataan ini belum adanya sistem informasi mengenai pemesanan kos di sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut berbasis web. Approach, pendekatan, merupakan saran yang akan dibuat sebagai solusi terhadap masalah yang ada. Kemudian untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara membangun sistem informasi pemesanan kos di sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut berbasis web. Software development adalah tahap pengembangan pembuatan aplikasi, yaitu ada ERD, DFD, dan diagram konteks serta menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP. Implementasi merupakan suatu implementasi yang disarankan dalam mengimplementasikan sistem informasi pemesanan kos di sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut berbasis web. Result atau hasil merupakan suatu solusi masalah yang ada dengan adanya sistem informasi pemesanan kos di sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut berbasis web agar berguna sebagai media untuk mencari kos sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyewa kos. Selanjutnya, teknik dan metode pengumpulan data. Metode wawancara. Metode wawancara, metode yang akan saya gunakan untuk pengumpulan data yaitu metode wawancara. Metode wawancara merupakan tanya jawab antara penulis dengan informan. Penulis di sini dengan harapan mendapatkan informasi, sedangkan informan adalah seorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang objek yang diteliti untuk mendukung pembuatan sistem informasi maupun laporan. Wawancara dilakukan langsung kepada pemilik kos atau penyewa kos yang lagi ngekos. Selanjutnya, daftar pertanyaan pada saat wawancara. Yang pertama, saya menanyakan siapakah nama pemilik kos. Dan yang kedua, di manakah lokasi alamat kos. Yang ketiga, berapakah kamar yang ada di dalam kos tersebut. Yang keempat, berapakah harga kos selama sebulan. Yang kelima, apa saja fasilitas yang tersedia di dalam kos tersebut. Dan di sini di narasumber terdapat 1, 2, 3, dan 4, 5. Karena ini merupakan narasumber yang pertama, yang kedua, dan 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena saya mendapatkan narasumbernya cuma 5. Jadi saya tulis 5 narasumber.
Selanjutnya, inilah hasil wawancara. Yang pertama, saya mendapatkan informan dengan nama pemilik kos Rina Mandasari, alamat kosnya di Jalan Mahkota Panggung, dengan mempunyai kamar kos 2, harga kos per bulannya 500.000, fasilitas kos yang tersedia yaitu kasur, meja, kursi, dan kipas. Informan yang kedua yaitu Heri Kurniawan, alamat kos Jalan Kamarati, kamar mempunyai kosannya mempunyai kamar 2, mempunyai 2 kamar dengan harga kos Rp600.000. Fasilitas yang tersedia lemari dan kasur. Yang ketiga Suwarno, nama pemilik kosnya. Yang ketiga Suwarno, nama pemilik kosnya. Alamat kosnya di Jalan Kamarati juga, dengan kamar 1, harga kosnya 500.000. Fasilitasnya masih tidak tahu. Yang keempat, nama pemilik kosnya Nurur. Alamat kosnya Panggung, mempunyai 2 kamar, harga kos per bulan 500.000. Fasilitas kos meja, kursi, dan kasur dan kipas. Yang informan yang kelima yaitu Mbah Ukti, alamat kos Jalan Famili, mempunyai kamar 2, harga kosnya 400.000. Fasilitasnya masih belum tahu. Oke, selanjutnya ini adalah hasil bukti wawancara saya. Saya berkeliling mencari kos-kosan dan menanyai pemilik kosnya, serta menanyakan tentang kos-kosannya. Di dalam laporan juga ada pada lampiran. Nah, foto yang pertama yaitu wawancara kepada Bapak Heri Kurniawan selaku pemilik kosnya, dan juga ada pengambilan gambar kosnya yang akan dibuat gambarnya ke sistem informasi yang akan dibuat ke dalam sistem informasi. Dan gambar kedua terdapat wawancara kepada Bapak Suwarno selaku pemilik kos, dan juga ada pengambilan gambar kosnya, gambarnya yang kemudian akan dimasukkan ke dalam sistem informasi. Dan selanjutnya ada pengambilan gambar kos Mbah Uti. Di sini saya tidak ada wawancara karena saya menanyakan kepada itu yang sudah ngekos di situ. Selanjutnya ini adalah gambar kos Ibu Rina Mandasari. Selanjutnya ada pengambilan gambar kos Ibu Nurur. Selanjutnya metode pengembangan sistem. Metode atau model yang digunakan untuk membangun sistem informasi pemesanan kos di sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut berbasis web adalah metode waterfall atau air terjun. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara terurut dimulai dari analisis, desain, penguraian, pengujian, dan pemeliharaan. Metode waterfall dapat dilihat di gambar berikut. Tahapan-tahapan dalam pemodelan waterfall sebagai berikut. Analisis kebutuhan. Tahap ini pengembang sistem diharapkan komunikasi yang bertujuan buat memahami software yang diperlukan oleh pengguna serta batasan aplikasi tersebut. Berita ini umumnya bisa diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei pribadi. Info dianalisis buat
menerima data yang diharapkan pengguna. Desain sistem. Spesifikasi kebutuhan dari tercermin sebelumnya akan dipelajari pada fase ini serta desain sistem disiapkan. Desain sistem membantu pada memilih perangkat keras atau hardware dan sistem persyaratan dan juga membantu mendefinisikan arsitektur sistem secara holistik. Yang ketiga, implementasi. Di tahap ini sistem pertama kali dikembangkan di acara yang diinterogasi pada tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji buat fungsionalitas yang dianggap menjadi unit testing. Yang keempat, pengujian program. Semua unit yang dikembangkan dalam implementasi ke dalam sistem sehabis pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Sehabis integrasi, seluruh sistem diuji buat mengecek setiap kali kegagalan maupun kesalahan. Yang kelima, penerapan program dan pemeliharaan. Tahap akhir dalam contoh waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk pada memperbaiki kesalahan yang tak ditemukan pada langkah sebelumnya. Pemeliharaan implementasi unit sistem dan meningkatkan jasa sistem menjadi kebutuhan baru. Kemudian hasil plagiarisme pada bab 3 metode penelitian dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah hasil plagiatnya. Oke, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Sistem informasi pemesanan kos di sekitar Politeknik Negeri Tanah Lot berbasis web dapat membuat pemesan atau pelanggan, khususnya mahasiswa, tidak mengalami kesulitan untuk mencari rumah kos yang sesuai dengan kriteria. Yang kedua, sistem informasi pemesanan kos di sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut berbasis web dapat mempermudah pemilik kos mempromosikan rumah kosnya dengan maksimal. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan agar sistem informasi yang dirancang dapat digunakan dengan baik dan benar. Maka diperlukan pelatihan terhadap sumber daya manusia atau bagian-bagian yang akan menggunakan sistem tersebut. Dan perlu diadakan pemeliharaan terhadap sistem yang telah dibuat agar sistem tetap terjaga dengan baik. Oke, sekian untuk presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Khairul Anwar atas presentasinya pada hari ini. Mungkin itu saja presentasi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Khairul Anwar dan juga Amar Maulana atas kehadirannya. Saya sebagai moderator pada hari ini undur diri. Salah hilap dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin itu stop screen. Terima kasih Mbak dan juga Mas Amar. Terima kasih kembali.